Gelanggang generasi muda Talaga Manggung atau GG Majalengka yang direnovasi selama kurang lebih 8 bulan resmi beroperasi. Sarana olahraga yang berada di Jalan Kiai Haji Abdul Halim Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini disebut menjadi salah satu gedung olahraga tingkat kabupaten atau kota terbaik di Indonesia. Jumat pagi 8 Maret 2024, Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin, penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin, dan penjabat Bupati Majalengka Dedi Supandi meresmikan gelanggang generasi muda atau GGM Talaga Manggung di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Peresmian sarana olahraga yang direvitalisasi menggunakan dana CSR perusahaan BUMN senilai 7 miliar itu ditandai dengan servis bola voli ke layar besar dan pembubuhan tanda tangan prasasti oleh sejumlah pejabat. Menurut Erick Thohir, GGM Talaga Manggung yang telah direnovasi itu merupakan salah satu gedung olahraga yang terbaik untuk daerah tingkat kota kabupaten di Indonesia, sehingga bisa digunakan oleh banyak event olahraga, pendidikan, hingga festival budaya. Nah, kita ingin coba menggelorakan kembali beberapa daerah yang punya potensi, ya kita tingkatkan prestasinya. Nah, disinilah kemarin Pertamina hadir dengan CSR-nya, coba memperbaiki gelanggang olahraga, ya Talaga Manggung, yang memang selama ini cukup memprihatinkan, dan insya Allah masyarakat Majalengka bisa mempergunakan ini tidak hanya buat olahraga, tapi juga pameran UMKM, dan juga hal-hal yang positif buat Majalengka itu. Revitalisasi gedung olahraga dengan luas bangunan mencapai 3.761 meter persegi di atas lahan seluas 2.053 meter persegi ini diinisiasi oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, tokoh nasional yang merupakan putra asli Majalengka. Saya kan sering pulang kampung, tentunya saya sadar diri, yuk saya coba bicara dengan Pak Erik, ya saya tahu persis ibunya itu dari Kadipaten, kemudian kebetulan juga Bu Emma, Direktur Keuangannya Pertamina, orang Kadipaten. Kita rembukan dengan beliau, dengan Pak Menteri BUMN, gimana kita buat sarana olahraga terbaik. Dan kemudian kita pikir, dan penamaan, saya ingin luruskan juga gini, penamaan kenapa Talaga Manggung. Talaga Majalengka ini bukan dari Nyi Rambut Kasih. Nyi Rambut Kasih itu hanya cerita rakyat. Tetapi saya telusuri coba, saya bersama-sama dengan Bu Nine, Profesor Nine Lubis, ternyata ada kerajaan tua, ya, yang kerajaan itu didirikan sebelum Cirebon. Ada Talaga Manggung, dan itu dinamakan cikal bakal Majalengka. Dan saya udah minta Bu Nina untuk membuat suatu bukunya, dan terjadilah gedung olahraganya bernama Talaga Manggung. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin menyambut baik kehadiran sarana olahraga yang memiliki fasilitas lengkap ini. Di antaranya berkapasitas 800 kursi penonton umum, 50 kursi VIP, dan 6 kursi untuk disabilitas. Selain itu, dilengkapi pula berbagai sarana dan prasarana olahraga seperti lapangan futsal, lapangan basket, lapangan bola voli, pencaksilat, ruang ganti pemain, hingga ruang medis. Diharapkan gedung baru ini semakin mendorong peningkatan prestasi atlet baik di tingkat nasional maupun dunia. Pertama tadi ingatkan ke Pak Bupati, jangan lupa dipelihara karena sudah bagus, harus dipelihara, dan juga ini baik sekali. Jadi misalkan nanti di sini misalnya di pusat voli Jawa Barat, jadi kita geser semua, jadi jangan semua di Bandung. Jadi sangat menyambut baik, dan juga tadi saya bicara dengan Pak Erik, mohon dibantu untuk Kertajati. Nanti jadi mungkin di Kertajati akan dikembangkan agrowisata seperti itu. Jadi Majalengka akan terus berkembang, jadi kepada investor silakan menanam modalnya di Majalengka supaya lebih ramai lagi. Sementara itu, penjabat Bupati Majalengka Dedi Supandi meyakini dengan dibangunnya gedung serbaguna ini dapat memfasilitasi generasi muda. Pasalnya, selama ini generasi muda harus bertandang ke Cirebon sekadar untuk meluapkan kreativitasnya akibat minimnya fasilitas di Kabupaten Majalengka. Transportasi knowledge sudah dilakukan. Nanti setelah itu kita akan buat standar operasional prosedur untuk melakukan orang-orang pada saat mereka melakukan pertandingan di sini. Yang jelas, gelanggang generasi muda Talaga Manggung Pertamina akan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan kita pastikan bahwa generasi muda Majalengka lebih banyak mempunyai prestasi olahraga dibanding di tahun ini.
Adapun terkait pemeliharaan, Sekda Kabupaten Majalengka Eman Suherman mengungkapkan bahwa Pemkab Majalengka telah menganggarkan biaya sebesar 500 juta rupiah yang diambil dari dana APBD tahun ini. Biaya itu untuk perawatan gedung dan honor para karyawan. Pihaknya meyakini gedung serbaguna tersebut akan terawat dengan baik. Bahkan pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai kontrak selesai di bulan Maret. Kemudian dilakukan pemeliharaan oleh pemerintah daerah. Tentu tadi berdasarkan tugas yang diberikan oleh Pak Gubernur kepada kami, bangunan ini kan sudah terbangun, sudah luar biasa, dan kemudian berbagi peran. Salah satunya beliau mengamanatkan untuk pemeliharaan. Ya, bagaimana agar bangunan yang megah ini jangan cepat kumuh, rusak, apalagi makanya kami sudah menganggarkan untuk pemeliharaan ini. Di tahun ini kita anggarkan 500 juta. Dananya dari mana? Dari APBD Kabupaten Majalengka. Ya, kita sudah on call dananya. Ya. Setelah peresmian, digelar pertandingan voli persahabatan. Yola Yuliana, atlet voli yang pernah bekerja sebagai karyawan Transmedia ini menyambut positif hadirnya gelanggang generasi muda ini. Tanggapannya sih senang banget, apalagi aku sebagai atlet kan, aku tahu kalau misalkan banyak banget bibit-bibit unggul itu di daerah gitu. Nah makanya kenapa aku senang ketika pemerintah kota daerah memfasilitasi ini, karena mereka bisa improve lagi skillnya mereka gitu. Jadi bisa terlihat lagi ke nasional seperti itu. Selain peresmian gedung, digelar juga bazar UMKM rakyat di area outdoor dari UMKM binaan pihak ketiga dan Pemkab Majalengka. Zai Ul Haq, Rizky Rahadian, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.